Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini tetap semangat untuk belajar. Biarpun kita secara daring, tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, membaca suratul Fatihah dengan harapan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19 dan segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini anak-anak disiapkan bukunya, dibuka halaman 16, melanjutkan kemarin pertemuan yang pertama kemarin membaca surat Al-Kafirun. Sekarang pokok bahasan yang C, kandungan surat Al-Kafirun. Apa kandungan surat Al-Kafirun? Sesuai pada artinya, di situ menjelaskan orang kafir Quraisy yang berusaha keras membujuk Nabi Muhammad untuk masuk ke agamanya, ya. Kaum kafir Quraisy menawarkan harta kekayaan yang banyak, ya. Beliau Nabi Muhammad dibujuk untuk masuk agama orang kafir Quraisy. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Seraya Rasulullah mengatakan, inilah wahai Muhammad yang kami sediakan buatmu agar kamu mengikuti ajaran Tuhan kami selama 1 tahun, ya. Jadi orang kafir Quraisy mengatakan itu, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad apa? Saat ini aku belum bisa menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang berupa surat Al-Kafirun. Tentu kamu sudah hafal surat Al-Kafirun anak-anak, karena sudah kelas 6. Juz amanya dihafalkan setiap hari supaya kita sholat setelah membaca doa iftitah, membaca surat Yasin, membaca suratul Fatihah, setelah itu membaca surat-surat pendek, ya. Kamu harus hafal. Secara keseluruhan, secara umum surat Al-Kafirun mengandung makna yaitu toleransi terhadap agama lain, ya. Apa toleransi itu? Saling menghormati, ya, antar pemeluk agama lain dan kepercayaannya. Toleransi di sini yang dimaksud sebagai wujud sikap adanya realita perbedaan agama dan keyakinannya. Jadi Islam adalah agama yang benar dan tidak ada yang dapat menyamai syariat Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Anak-anak harus tahu. Sebab perbedaan agama dan keyakinan itu tidak menutup jalan untuk saling tolong-menolong. Jadi biarpun kita beda agama, kita tetap saling tolong-menolong. Ya, lebih-lebih di masa pandemi ini anak-anak, ya. Di lingkungan kita mungkin ada orang-orang yang selain agama Islam, orang ghairul Islam yang tidak beragama Islam, ya, kita bantu. Ya, apabila kita mempunyai kelebihan rezeki, ada teman kita yang kekurangan, kita bantu, kita tolong,
ya, biarpun tidak seberapa tapi nilainya untuk mereka itu sangat berharga. Jadi perbedaan agama dan keyakinan juga bukanlah alasan untuk bermusuhan. Jadi tidak boleh anak-anak bermusuhan dengan agama lain itu ya, kita saling menghormati. Biarpun ada temannya mungkin hari Minggu melaksanakan ibadahnya ke gereja, kita sedang bermain mengajak teman yang beragama lain, kita harus menghormatinya untuk beribadah, tidak boleh mengajak bermain. Jadi kita harus menghormati. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat Al-Kafirun, yang pertama dibuka halaman 17 itu, yang pertama Islam mengakui realita keberadaan agama dan keyakinan yang lain. Yang kedua, Islam mengizinkan umatnya berinteraksi, maksudnya bergaul, berhubungan, ya, berinteraksi, ya, membaur dengan teman yang lain, dengan masyarakat yang lain, yakni dengan umat non muslim dalam bidang muamalah, ya, dalam bidang perdagangan, bidang jasa itu boleh, tapi kalau keyakinan tidak boleh. Kalau sholat ya agama Islam, sholatnya harus sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau orang lain, agama lain, ya tentu aturannya berbeda. Tidak boleh orang Islam ikut ke gereja untuk sholat. Nah, ini tidak boleh. Nah, Islam melarang ya toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Dalam bidang akidah itu keyakinan, ya tadi sudah saya contohkan. Yang keempat, Islam secara tegas menolak segala kemusyrikan, ya tidak boleh musyrik, ya ritual ibadah atau hukum yang terdapat dalam agama lain, ya tidak boleh ikut beribadah, ya orang Islam ikut beribadah dengan agama lain. Jadi kita nanti bisa disebut musyrik. Yang kelima, sikap penolakan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam untuk mencampurkan keimanan dan peribadatan dalam ajaran Islam dengan ajaran orang kafir. Jadi tidak diperbolehkan ya oleh Nabi Muhammad. Yang keenam, yaitu surat Al-Kafirun disebut juga sebagai muhasiyasa, ya atau penyembuh dari kandungan, ya kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan kemusyrikan. Jadi surat Al-Kafirun itu menjelaskan ya kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan kemusyrikan, ya. Yang ketujuh, mengajak masing-masing orang untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing tanpa bersikap saling mengganggu. Ya, tidak boleh mengganggu agama lain yang sedang melaksanakan ritual atau sedang melaksanakan ibadah. Anak-anak ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya subpokok pembahasan yang D, menerapkan perilaku toleransi, ya. Jadi nanti anak-anak bisa dibaca dan digarisbawahi, ya. Bisa dicatat yang penting-penting untuk bahan catatan apa yang Pak Didik tadi terangkan, ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang nanti ya, menerapkan perilaku toleransi. Jadi anak-anak bisa membaca sebelum saya terangkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Demikian anak-anak, tetap semangat pembelajaran hari ini. Anak-anak belajar ya, karena sudah kelas 6 anak-anak nanti menghadapi ujian ujian akhir. Anak-anak ya, tetap semangat belajar biarpun di masa pandemi ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19 dan diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.